CT scan pada ibu hamil bisa menyebabkan cacat janin. Serius? Tapi benar nggak sih? Atau itu cuma mitos yang bikin panik doang? Jadi ada kisah nyata ibu hamil 7 bulan yang mengalami kecelakaan parah yang mengakibatkan cedera serius pada bagian kepala. Dokter harus segera mengeceknya dengan CT scan. Dok, gimana nih? Aman nggak buat bayi saya? Tenang Bu, CT scan di kepala, targetnya cuma di kepala, tidak sampai ke janin. Dan juga kami memakai dosis yang optimal supaya pasien juga selamat. Jess, CT scan itu apa sih? Terus gimana cara kerja radiasinya? CT scan itu alat pencitraan medis yang pakai sinar X, yaitu radiasi elektromagnetik yang berenergi tinggi. Radiasi ini bisa nembus jaringan tubuh dan bisa bikin gambar detail buat diagnosis dokter. Oh gitu. Iya. Nah, sinar X ini termasuk radiasi pengion yang dapat merusak struktur atom dan molekul di dalam tubuh termasuk DNA. Jadi gini, kalau janin terpapar radiasi berlebih pada usia 8-15 minggu, maka ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, gangguan perkembangan otak. Bayi bisa lahir dengan IQ yang rendah atau bahkan mikrosefali, yaitu ukuran kepala lebih kecil daripada bayi normal. Yang kedua, mutasi DNA. Hal ini bisa meningkatkan resiko cacat bawaan atau bahkan kanker di masa depan. Radiasi pengion seperti sinar X dapat merusak DNA di dalam sel janin. Jikalau DNA tersebut tidak dapat diperbaiki, bisa saja terjadi mutasi genetik yang permanen. Di usia ini, otak janin lagi berkembang pesat. Kalau ada gangguan, bisa bikin sel otak gagal terbentuk dengan sempurna. Nantinya beresiko gangguan kognitif atau saraf. Selain otak, radiasi tinggi juga bisa memengaruhi jantung, sistem saraf, dan anggota tubuh yang lainnya jika dosisnya melebihi dari 100 mg. Seberapa besar sih resikonya? Yang pertama di bawah 50 mg, resikonya hampir 0%. Yang kedua 50-100 mg, resiko sedikit meningkat. Yang ketiga di atas 100 mg dapat meningkat dari 1-4%. Eits, tapi tenang, CT scan masih aman dilakukan kalau memang darurat loh. Misalnya, yang pertama, cedera kepala atau trauma otak. CT scan dapat mendeteksi pendarahan, retak tulang tengkorak, atau pembekakan otak dengan cepat. Selanjutnya dalam penyakit stroke. Digunakan untuk membedakan stroke iskemik atau penyumbatan dan hemoragik atau pendarahan agar pengobatan bisa diberikan dengan tepat. Selanjutnya contoh kasus cedera internal, misalnya kecelakaan mobil. CT scan bisa mendeteksi kerusakan organ dalam seperti pendarahan di perut atau dada yang mungkin tidak terlihat dengan pemeriksaan fisik biasa. Lalu ada penyumbatan pembuluh darah atau emboli paru. CT scan digunakan untuk mencari gumpalan darah yang bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Nah, dalam kasus ibu hamil, jika CT scan tidak mengenai area perut atau panggul, misalnya kepala, dada, atau tunggai ibu hamil, resikonya sangat kecil loh. Tapi kalau dalam kasus darurat seperti trauma berat atau emboli paru seperti tadi, dokter biasanya tetap merekomendasikan CT scan. Karena dalam medis, menyelamatkan nyawa ibu lebih diutamakan. Yang penting, dokter selalu mempertimbangkan resiko dan manfaatnya. Dan pastinya akan memilih yang paling aman untuk janin dan ibunya. Kalau nggak urgent banget, dokter bisa pilih USG atau MRI karena nggak pakai radiasi sama sekali. Kalaupun CT scan harus dilakukan, dokter akan pakai dosis yang optimal dan pelindung timbang agar janin tetap aman. Jadi, CT scan bisa bikin bayi cacat, nggak selalu kok, selagi bukan perut atau panggul dan dosisnya kecil, pasti aman.